Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Planktonologi kelas M01. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pola distribusi plankton. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Saya Nikitut Asri Diantari bersama rekan saya ada Maila, ada Daru, ada Vika, ada Devia, ada Eka Putri, dan Adlin. Baik, tanpa berlama-lama, tapi sebelumnya mengenai topik bahasan, di sini kami akan membahas mengenai pola distribusi spasial dan pola distribusi temporal, di mana pola distribusi spasial itu merupakan sebaran individu atau kelompok yang berdasarkan dari ruang tertentu. Sedangkan pola distribusi temporal itu adalah pola distribusi dari kelompok atau individu berdasarkan pada waktu, di mana pola distribusi spasial itu terdiri dari ada distribusi vertikal dan horizontal, sedangkan distribusi temporal terdiri dari distribusi musiman dan harian. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, di mana ada dua jalan makhluk hidup untuk memperoleh makanan. Yang pertama, dia akan menghasilkan sendiri, di mana hal ini dilakukan oleh fitoplankton atau tanaman air yang memanfaatkan sinar matahari. Dan yang kedua, ada dengan jalan memperolehnya dari organisme lain, di mana hal ini dilakukan oleh karnivora dan herbivora. Dalam hal ini dikenal ada dua jenis produktivitas. Yang pertama ada produktivitas primer dan produktivitas sekunder, di mana produktivitas primer merupakan suatu sistem ekologi sebagai laju penyimpanan energi yang memanfaatkan matahari melalui aktivitas fotosintesis dari produser atau organisme dalam bentuk bahan organik yang didapat dan digunakan sebagai bahan makanan. Sedangkan produktivitas sekunder adalah produktivitas yang dihasilkan pada organisme tingkat konsumer yang meliputi herbivora dan karnivora. Akan tetapi, biasanya produktivitas sekunder dihitung berdasarkan produktivitas konsumer primer, dalam hal ini adalah zooplankton. Produksi dari populasi zooplankton mengacu pada pembentukan biomasa baru dalam periode waktu tertentu. Hal ini menjadi faktor utama terjadinya pola distribusi atau pola hidup dari plankton itu sendiri. Seperti yang kita tahu juga, plankton memiliki pola distribusi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dari tempat hidup plankton itu sendiri. Baik, mari kita bahas lebih detail. A. Distribusi spasial. Distribusi spasial merupakan pola penyebaran kelimpahan plankton yang dilihat berdasarkan tempatnya. Pola penyebaran plankton sangat dipengaruhi oleh parameter fisik dan kimiawi. Menurut Whitnall et al. 2019, pola sebaran spasial sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang metode apa yang digunakan dalam mengestimasi kepadatan atau kelimpahan suatu populasi. Dalam suatu populasi memiliki perbedaan yang nyata dalam pola sebaran, meskipun memiliki kepadatan populasi yang sama. Pola ini membantu merespon organisme terhadap variasi lingkungan biofisik. Distribusi spasial komunitas plankton dapat digunakan sebagai parameter kondisi suatu perairan. Distribusi spasial dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama distribusi horizontal, yang kedua yaitu distribusi vertikal. Yang pertama ada distribusi horizontal. Distribusi plankton secara horizontal banyak dipengaruhi oleh faktor fisik berupa pergerakan massa air yang menyebabkan persebaran plankton terutama pada fitoplankton tidak merata ataupun hidup secara berkelompok. Hal ini terjadi akibat proses fisik, kimia, dan biologis perairan. Oleh karena itu, pengelompokan lebih banyak terjadi pada daerah neritik, terutama yang dipengaruhi estuaria dibandingkan dengan oseanik. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan distribusi tidak merata, yaitu yang pertama ada arus pasang surut, 2 morfogeografi setempat, 3 proses fisik dari lepas pantai berupa arus, yaitu arus yang membawa massa air ke pantai akibat adanya hembusan angin, 4 ketersediaan nutrien pada setiap perairan yang berbeda yang menyebabkan perbedaan kelimpahan fitoplankton pada daerah tersebut. Pada proses upwelling, terjadi pengadukan perairan sehingga perairan semakin subur dan mendorong pertumbuhan fitoplankton. Oleh karena itu, kelimpahan plankton akan lebih besar jika terjadi pada daerah upwelling atau turbulensi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Selanjutnya, distribusi vertikal. Distribusi vertikal plankton sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Faktor pendukung migrasi plankton secara vertikal yaitu kemampuan pergerakan dan faktor lingkungan seperti cahaya dan suhu. Distribusi fitoplankton di laut secara umum menunjukkan densitas maksimum dekat lapisan fotik atau permukaan dan pada waktu lain berada di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi vertikal sangat berhubungan dengan dimensi waktu atau temporal. Perpaduan kondisi fisika air dan mekanisme mengapung menyebabkan plankton mampu bermigrasi dari waktu ke waktu. Perpindahan secara vertikal ini juga dipengaruhi oleh kemampuannya bergerak, atau lebih tepatnya, mengadakan adaptasi fisiologis sehingga terus melayang pada kolom air. Adapun mekanisme mengapung plankton untuk dapat mempertahankan diri tetap melayang ke dalam kolom air. Yang pertama, mengubah komposisi cairan-cairan tubuh sehingga densitasnya menjadi lebih kecil dibandingkan densitas air laut. Yang kedua, menghasilkan cairan yang densitasnya menjadi lebih rendah dari air laut. Dan yang terakhir, memperbesar hambatan permukaan dengan mengubah bentuk tubuh untuk membentuk semacam tonjolan atau duri pada permukaan tubuhnya. Baik, selanjutnya adalah pengertian distribusi temporal. Distribusi temporal merupakan pola penyebaran kelimpahan plankton yang dilihat berdasarkan aspek waktu kapan plankton tersebut berada. Faktor utama yang mempengaruhi distribusi temporal adalah perubahan musim. Distribusi plankton juga dipengaruhi oleh penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan dan pola arus. Distribusi temporal sendiri dapat dibagikan menjadi dua. Pertama, distribusi harian dan musiman. Yang kedua, distribusi musiman. Distribusi harian dan musiman plankton. Pada distribusi harian plankton, terutama pada daerah tropis, mengikuti perubahan intensitas cahaya matahari sebagai akibat pergerakan semu matahari. Pada pagi hari, di mana intensitas cahaya matahari cenderung rendah dan suhu relatif dingin, plankton bergerak mendekati permukaan air. Sedangkan pada siang hari, di mana intensitas cahaya matahari tinggi, plankton cenderung menghindari permukaan air untuk menghindari cahaya yang terlalu kuat. Pada sore hingga malam hari, plankton kembali mendekati permukaan air. Beberapa negara yang berkarakteristik perairan tropis, yakni Brasil, Kolombia, Indonesia, Australia, Meksiko, Madagaskar, Peru, Cina, Filipina, Ekuador, dan Venezuela. Selanjutnya, distribusi musiman, yang pola musimannya mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton, terutama pada musim kemarau dan pada musim hujan. Kemudian, pada fenomena El Nino dan La Nina, terutama pada fenomena El Nino. Fenomena El Nino dan La Nina mempengaruhi penyebaran dan pertumbuhan kelompok fitoplankton, di mana pada saat El Nino, kondisi perairan memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan pada saat La Nina. Secara temporal, distribusi musiman tertinggi ditemukan pada musim kemarau. Selanjutnya itu distribusi musiman. Distribusi musiman itu sendiri kondisi fluktuasi musiman yang disebabkan oleh beberapa variabel seperti suhu, cahaya, aliran sungai, dan perubahan salinitas yang sesuai dan lainnya menyebabkan perbedaan kondisi perairan. Hal ini juga menyebabkan perbedaan distribusi atau komunitas dari plankton, khususnya zooplankton. Untuk skala besar atau global, di daerah pusat Samudra Pasifik dan Atlantik, di mana kepadatan air membuat lambat dan sulit mentransfer nutrisi, sehingga dengan kondisi tersebut, fitoplankton ataupun zooplankton kesulitan mendapatkan nutrisi. Berbeda dengan kondisi di batasan barat benua, di mana angin dan arus mendominasi kemungkinan gerakan ke atas dari air dalam yang kaya nutrisi mencapai lapisan. Sehingga fitoplankton mampu mencukupi kebutuhan nutrisi. Fenomena ini sangat kuat di daerah-daerah tertentu yang terkenal sebagai daerah upwelling. Upwelling ini merupakan perairan pergerakan massa air bersuhu dingin dan kaya nutrisi dari kedalaman laut menuju permukaan laut.
Nah, di daerah upwelling, rantai makanan yang dibentuk oleh fitoplankton adalah diantaranya yang paling produktif dan memungkinkan perkembangan besar bagi industri perikanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.